بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Thalathatul Usul. Di pertemuan sebelumnya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala telah menyebutkan kepada kita 4 perkara penting yang harus diketahui dan direalisasikan oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua pengamalan terhadap ilmu, yang ketiga mendakwahkannya, dan yang keempat bersabar di jalan tersebut. Berikut ini kata penulis rahimahullahu taala, والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. Kata beliau, dalil yang menerangkan kepada kita wajib dan pentingnya ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya serta bersabar di jalan tersebut adalah firman Allah Jalla wa Ala, awal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, orang-orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan mereka saling menasihati di atas kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling menasihati di antara mereka dengan kesabaran. Qala Syafi'i. Baik, sebelum kita lanjutkan kita jelaskan terlebih dahulu terkait ayat ini. Baik, penulis rahimahullahu taala menyebutkan ayat yang mulia ini atau surat yang mulia ini, suratul Asr, untuk beliau jadikan dalil untuk 4 perkara di atas, yaitu ilmu, pengamalan terhadap ilmu, mendakwahkan ilmu, dan bersabar di jalan tersebut. Emangnya mungkin ada yang berkata, apa sisi pendalilan dari surat ini terhadap 4 perkara di atas? Maka jawabannya, yang pertama, di dalam surat ini Allah Jalla wa Ala bersumpah dengan masa, memvonis bahwa seluruh manusia berada di dalam kerugian kecuali hanya 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua yang beramal saleh, yang ketiga mereka yang saling berdakwah di antara mereka dengan kebenaran, dan yang keempat mereka saling menasihati di antara mereka dengan kesabaran. Maka sangatlah jelas sisi pendalilan dari ayat dari surat ini untuk 4 perkara di atas. Sisi pendalilan yang pertama untuk pentingnya ilmu adalah firman Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang berilmu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini menerangkan kepada kita pentingnya ilmu agama. Kenapa? Karena iman tidaklah dibangun kecuali di atas ilmu. Tidak mungkin seorang mampu mengimani sesuatu, membenarkan sesuatu yang ia belum ketahui atau yang ia belum mengetahuinya. Tidaklah seorang mengimani sesuatu melainkan sesuatu itu telah ia ketahui. Maka ini menerangkan kepada kita pentingnya ilmu. Baik, yang kedua, ucapan beliau wa'amilus salihat, ya, dan orang-orang yang mengamalkan amal saleh. Ini menerangkan kepada kita pentingnya mengamalkan ilmu agama. Setelah Allah menyatakan mereka beriman, yang menunjukkan ilmu, kemudian Allah menyebutkan mereka beramal saleh. Artinya tidak sekedar berilmu,
tanpa amal saleh, tetapi mereka berilmu dan beramal saleh. Demikian pula dengan firman Allah, wa tawassaw bil haqq. Ini menerangkan kepada kita bahwa mereka juga tidak sekedar berilmu dan mengamalkan amal saleh, tetapi mereka juga saling menasihati di antara mereka dengan kebenaran. Mereka saling mengajak kepada kebenaran di antara mereka, dan ini menerangkan bahwa mereka juga berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wa tawassaw bis sabr. Sementara firman Allah wa tawassaw bis sabr menerangkan pentingnya sabar, dan ini Allah sebutkan di akhir firman-Nya. Maka ini menerangkan kata para ulama bahwa illal ladzina amanu, tingkatan iman, ya, ketingkatan amal saleh dan berdakwah kepada kebenaran tidak akan mungkin dicapai dan direalisasikan oleh seseorang tanpa sifat sabar. Maka sabar adalah kunci, ya, untuk memperoleh ilmu, untuk dapat mengamalkannya serta mendakwahkannya. Maka dengan ini jelaslah bagi kita sisi pendalilan dari surat yang ringkas namun mencakup ini terhadap 4 perkara yang beliau sebutkan sebelumnya. Baik, berikut ini beberapa faedah terkait surat ini. Untuk selain 4 perkara yang beliau sebutkan di atas. Yang pertama, di dalam surat ini Allah bersumpah dengan masa, dan para ulama menyebutkan tidaklah Allah bersumpah dengan suatu makhluk melainkan karena makhluk tersebut memiliki kekhususan, keutamaan dan kebesaran. Contohnya di sini Allah bersumpah dengan masa. Ya, ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan masa, karena masa merupakan sebab seorang memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat, sebagaimana masa tatkala diabaikan dan dilalaikan serta disia-siakan akan menjadi sebab kerugian dan kehancuran dunia dan akhirat. Dan Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun bahwa di antara sebab kaum muslimin atau kaum mukminin mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan adalah tatkala mereka benar-benar menjaga waktu mereka. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun walladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan mereka adalah orang-orang yang berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Merupakan ciri muslim sejati adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ikhwanil kiram, demi Allah, andai kata kita benar-benar memanfaatkan dan menggunakan waktu kita, maka sungguh jangankan untuk amalan yang sunnah, bahkan mungkin untuk amalan yang wajib saja kita sering terluput, ya. Dan insyaallah ta'ala kalau kita menggunakan waktu kita kepada hal-hal yang wajib dan ditambah lagi kepada hal-hal yang sunnah, maka sungguh kita tidak akan punya waktu untuk menggibah manusia, untuk membaca hal-hal yang tidak bermanfaat, menyaksikan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Sebagai contoh, misalkan seorang muslim dan muslimah sebelum sholat subuh dia sudah bangun untuk sholat tahajud, kemudian setelah itu dia sholat subuh, setelah itu dia menunggu sholat syuruk, ya begitu masuk waktu sholat syuruk dia sholat 2 rakaat di waktu. Setelah itu mungkin dia, kalau dia sudah punya anak maka dia memandikan anak-anaknya, mempersiapkan anak-anaknya untuk berangkat sekolah, kemudian mengantarkan mereka sekolah, kemudian dia pergi ke tempat kerjanya, ke kantor, ke sawah, ke kebun, ataukah dia sebagai pengajar, ya. Di waktu duha dia menghidupkan sholat sunnah duha, datang waktu zuhur dia sholat zuhur, setelah sholat zuhur dia istirahat, ya tidur siang, ya masuk waktu sholat asar dia sholat asar, setelah sholat asar dia mengerjakan aktivitas-aktivitas yang wajib maupun yang sunnah dalam hal agama. Masuk waktu salat maghrib dia salat maghrib, antara maghrib dan isya dia gunakan untuk baca Al-Quran, untuk belajar atau mengajarkan ilmu agama. Setelah salat isya dia beristirahat, ya. Ini baru dari sisi perkara agama. Belum lagi jika di waktu tersebut dia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dunianya yang harus ia lakukan, maka sungguh tiada waktu yang tersisa untuk menggibah orang, waktu tersisa untuk membaca hal-hal yang tidak bermanfaat, menyaksikan atau mendengar hal-hal yang bermanfaat. Tidak ada waktu untuk ngurumpi, ya, bahkan tidak punya waktu untuk membuka bermain dengan medsos untuk hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhiratnya, ya.
Oleh karena kata para ulama di sini Allah Jalla wa Ala sebelum menyebutkan dan memvonis seluruh manusia berada di dalam kerugian, Allah bersumpah dengan masa terlebih dahulu. Kenapa? Untuk menerangkan bahwa manusia tidaklah jatuh ke dalam kerugian melainkan karena mereka telah menyia-nyiakan waktu mereka. Dan sebagian para ulama ada yang berkata al-waqtu kas-sayf idza lam taqta'hu qata'ak. Waktu itu laksana pedang, jika engkau tidak mampu menggunakannya maka dia akan menebaskan lehermu. Waktu akan menjadi modal untuk kita meraih syurga Allah Jalla wa Ala. Tetapi sebaliknya, jika waktu tersebut tidak kita pergunakan dengan baik, maka dia akan menjadi sebab kita terjerumus ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Di antara ucapan indah dari sebagian ulama kita yang layak untuk ditulis dengan tinta emas adalah ucapan sebagian mereka yang menyatakan an-nafsu illam tashghalha bil haqq syaghalatka bil batil. Jiwa kamu itu, diri kamu itu jika tidak engkau sibukkan dengan kebenaran, maka dia akan tersibukkan dengan kebatilan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum.